السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari fitnah yang melanda manusia di hari-hari ini, yang menimbulkan berbagai kerusakan dan menimbulkan berbagai kejelekan di tengah kaum muslimin, adalah penyebaran gambar-gambar dan fitnah yang terkait dengan fotografi. Telah syah hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nas-nas yang tegas pengharaman terhadap gambar-gambar makhluk bernyawa. Di antara hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Beliau berkata bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ala aba'athuka bima ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Inginkah engkau saya utus untuk melaksanakan sebuah perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengan hal tersebut? Allah tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Di dalam sebuah riwayat, wala suratan illa tamastaha. Janganlah engkau meninggalkan sebuah gambar kecuali engkau hapus, dan jangan engkau biarkan kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya menceritakan apa yang mereka lihat di Habasyah dari gereja-gereja dan di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu apabila telah meninggal di tengah mereka seorang yang salih, maka mereka membangun kubur, membangun masjid di atas kuburnya, dan mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Mereka itulah manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin fin nar
yuj'alu likulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar tempatnya di dalam neraka, dan akan dijadikan pada setiap gambar yang dia buat diberikan padanya jiwa. Kemudian gambar ini yang telah berjiwa menyiksanya di dalam neraka jahannam. Dan Ibnu Abbas sendiri berkata, wa in kunta la budda fa'ilan fasna asy-syajarah wa ma la nafsalah. Apabila memang engkau harus menggambar, maka buatlah pohon atau buatlah sesuatu yang tidak ada jiwanya. Buatlah gambar yang tidak bernyawa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Abu Juhaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, disebutkan di dalam hadits, innahu ishtara gulaman hajjama, sungguhnya beliau membeli seorang budak yang pandai melakukan hijamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama thamana ad-dam wa thamana al-kalb wa kasb al-baghi wa la'ana ar-riba wa mukilahu wal washimata wal mustawshima wal musawwir. Kata beliau, sesungguhnya Allah mengharamkan harga darah, mengharamkan upah dari darah, mengharamkan upah dari anjing, dan mengharamkan hasil dari perbuatan zina. Dan Allah melaknat orang yang memakan riba, memberi makan dari riba, orang yang mentato dan orang yang ditato. Dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isyarat tentang pengharaman gambar ini di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi yaumal qiyamah al-musawwirun yudafuna bi khalqillah." Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Mereka ini ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, yusyabbihuna bi khalqillah. Mereka ingin menyerupai apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis suatu alasan, suatu sebab yang penting kenapa diharamkan gambar tersebut. Diharamkan gambar makhluk bernyawa karena di dalam hal tersebut terdapat penyerupaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab dari larangan kesyirikan, menyetarakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dimaklumi di dalam sejarah bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka jatuh di dalam kesyirikan. Awal kesyirikan mereka adalah mereka menggambar dari orang-orang salih mereka. Mereka simpan gambarnya untuk mereka kenang kesolihannya, agar supaya ketika melihat gambar tersebut mereka teringat akan nasihat-nasihat orang-orang yang salih tersebut. Tapi tatkala generasi ini meninggal dan datang generasi-generasi setelahnya, gambar itu berubah menjadi patung dan terjadilah kesyirikan di tengah manusia. Iya. Dan di hari-hari ini kita melihat bagaimana sejumlah manusia dengan gambar-gambar yang ada di depannya, mereka melakukan peribadatan pada orang yang telah meninggal, dan peribadatan sesuai dengan agamanya, pengagungan dan pembesaran, dan semuanya adalah bentuk kesyirikan. Karena itu dari kaidah pokok di dalam syariat adalah menutup pintu, menutup segala jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan betapa besar kezaliman orang-orang yang menggambar ini. Di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu habbatan wal yakhluqu darratan." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang dia pergi mencipta sesuatu seperti ciptaanku? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya mereka mencipta sebiji dari habbah, atau mereka mencipta sebiji dari darrah. Iya.
Maka disebutkan di sini dari sebab pengharaman gambar tersebut bahwa gambar-gambar ini adalah seperti membuat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dianggap dari kezaliman yang paling zalim. Maka perhatikan nas-nas yang agung ini. Pensifatan orang-orang yang menggambar disebut orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, disebut dengan laknat, disebut di dalam neraka, disebut orang yang paling zalim. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun yaumal qiyamah, lahu aynani tubsirani, wa udhunani tasma'ani, wa lisanun yantiq. Yaqulu inni wukiltu bi thalath, bi kulli jabbarin 'anid, wa bi kulli man da'a ma'a Allahi ilahan akhar, wa bil musawwirin." Rasulullah bersabda, akan keluar sebuah leher pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata melihat, dua telinga mendengar, dan lisan berbicara. Leher ini di dalam neraka Jahannam berkata, saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama, setiap orang yang bersombong lagi keras kepala. Dan yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada sembahan lain bersama Allah. Dan yang ketiga, setiap orang yang menggambar. Perhatikan bagaimana orang-orang yang menggambar ini disiksa oleh leher ini, dibandingkan dengan orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang yang bersombong lagi keras kepala, tidak menerima dari keimanan dan dari keislaman. Maka ini adalah ancaman yang sangat besar akan besarnya dosa terhadap gambar-gambar makhluk bernyawa ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimaklumi bahwa para ulama kita di masa ini memiliki fatwa-fatwa terkait dengan rincian apa yang disebut gambar yang diharamkan dan apa yang tidak diharamkan. Tapi ada hal-hal yang disepakati dari perkara yang diharamkan, banyak manusia jatuh di dalamnya, melalaikannya. Dari hal yang diharamkan tersebut adalah menyebarkan gambar-gambar yang mengandung kenistaan dan kekejian, mengandung kerusakan dan kejelekan, dari gambar-gambar pornografi ataupun dari gambar-gambar yang menampakkan aurat dan gambar-gambar yang menampakkan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Iya, maka adanya gambar-gambar ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Demikian pula dari gambar-gambar yang diambil untuk menyebarkan aib manusia, menyebarkan kejelekan yang ada pada seseorang, atau dia mengambil gambar tersebut dari orang yang tidak senang gambarnya untuk diambil. Dan ini semuanya masuk dalam bentuk mencari aurat dan mencari aib manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbi, la tu'dhul mu'minin wa la tatatabba'u awratihim, fa innahu man yatatabba' awrata akhihi al-muslim yatatabba'i Allahu awratah, wa man yatatabba'i Allahu awratah yufdihu walau fi jawfi rahli." Wahai sekalian, orang yang berislam dengan lisannya, namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian mengganggu kaum muslimin, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, mencari-cari aib mereka. Sebab barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah telah cari aibnya, dia akan dipermalukan walaupun di tengah rumahnya. Dan dimaklumi berbicara tentang seorang muslim, pembicaraan yang tidak jelas, dosanya bisa sampai ke timur dan ke barat. Inna rajula yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguhnya seorang kadang berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak memperjelasnya, maka kalimat ini menyeretnya kepada neraka dari timur hingga ke barat. Bagaimana dengan orang yang menyebarkan kerusakan dan kejelekan sampai ke tengah manusia sedemikian rupa, mengambil dari gambar-gambar orang, menyakitinya dan mengganggunya,
innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sungguhnya orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, sungguh dia adalah menyandang sebuah kedustaan, sebuah kepalsuan dan dosa yang sangat besar. Dan juga dari kemungkaran adalah keadaan sebagian perempuan yang menyebarkan gambar-gambar dari perkumpulan mereka di acara-acara perkawinan, di acara-acara kegembiraan, menampakkan dari para perempuan yang hadir di situ dengan keindahannya dan fitnahnya. Maka ini dari bentuk menyebarkan kerusakan di atas muka bumi. Dan dari kemungkaran juga adalah sebagian perempuan yang menampilkan, dan juga pada sebagian laki-laki yang menampilkan di dalam media-media sosial yang dia miliki berupa gambar-gambar perempuan yang menampakkan auratnya. Dan ini semuanya masuk di dalam kemungkaran dan hal yang diancam di dalam hadits-hadits yang agung itu. Hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat akan setiap perkara yang dia lakukan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara kepadanya, tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar. Dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kerjakan. Dan dilihat di depannya, dia hanya melihat neraka Jahannam di arah depannya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Fattaqullah walau bisyikki tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan berbuat baik, sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dan hendaknya orang-orang yang menyebarkan dari kejelekan dan kerusakan ini bertakwa kepada Allah. Sejauh mana kejelekan dan kerusakan yang dia sebarkan, sejauh mana dari kerusakan gambar-gambar ini sampai kepada manusia, maka dia pasti akan menanggung dari dosanya hingga hari kiamat. Dia akan menanggung dari dosa kerusakan yang dia lakukan sepanjang kerusakan itu masih terjadi hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun." Sungguh mereka akan menanggung dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan itu bersama dosa mereka, dan mereka pada hari kiamat akan ditanyai akan kedustaan yang mereka lakukan. Dan Allah firman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Mereka akan menyandang dosa-dosa yang mereka lakukan sempurna pada hari kiamat. Demikian pula dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Perhatikan bagaimana seorang yang menyebarkan berita. Tidak usah kita masuk kepada orang-orang yang rusak hatinya, yang telah jelas bagaimana syahwatnya. Tapi kadang sebagian manusia dianggap itu sebagai pekerjaannya. Dia bekerja di media informasi, menyampaikan berita dan dibawakan gambar-gambar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambar ini sepanjang dibaca oleh manusia, sepanjang menimbulkan kejelekan di tengah manusia, maka siapa yang menyampaikan berita tersebut dengan gambar-gambar tersebut, maka dia pasti akan menanggung dosanya. Pasti akan menanggung dosanya, dan hendaknya dia mempersiapkan bagaimana jawaban ketika dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur, betul-betul memiliki kesungguhan. Maka perkara pengharaman gambar-gambar makhluk bernyawa ini adalah sebuah penegasan di dalam syariat, suatu amanah yang hendaknya ditunaikan. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan keberadaan dirinya. Seorang ayah, ibu, saudara kepada saudaranya, seorang kepada umatnya, memperhatikan bagaimana besarnya perkara ini. Dan para guru, para pengajar, orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di tengah kaum muslimin, hendaknya menyadari akan tanggung jawab dan amanah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya diterangkan akan nas-nas dan hadits-hadits yang mengharamkan akan gambar-gambar ini, gambar-gambar dari makhluk bernyawa, dan jangan seorang bergampangan di dalamnya, dan jangan seorang cinta di dalam tersebarnya kejelekan dan kerusakan di tengah manusia. Kalau dia tidak melakukannya, maka dikhawatirkan dia masuk di dalam cakupan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun yang kecil, dan menjaga hati-hati kita semua dari segala tirai yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga diri-diri kita semua tergolong kepada orang-orang yang menerapkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus, dan menjaga kaum muslimin dan muslimat dari segala kerusakan, kekejian dan kejelekan yang disebarkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bersyahwat, dan orang-orang yang memendam kejelekan terhadap Islam dan umat Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.